Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United mendapatkan kemenangan back to back, 2 kali kemenangan beruntun. Kemenangan yang istimewa juga karena menaklukkan Liverpool di Anfield. Tapi Premier League masih terus berlanjut. Banyak fans termasuk juga gue berharap modal ataupun apa yang didapatkan Manchester United 2 kemenangan beruntun, terutama kemenangan di Anfield itu bisa memberikan sesuatu yang lebih positif lagi sehingga bisa berlanjut di kemenangan selanjutnya, di pertandingan selanjutnya. Harapannya seperti itu. Manchester United biasanya di sebelumnya ini kan ketika tampil tandang kurang maksimal, 2 kekalahan beruntun yang menghadapi Brentford, menghadapi Manchester City sebelumnya. Tapi ketika bermain di Old Trafford berhasil menang, mendapatkan 3 poin. Nah, kali ini situasinya agak berbalik nih ya, karena Manchester United kan menang away. Diharapkan bermain di kandang akan menang, dan kalau seandainya itu yang terjadi, maka 3 poin, 3 kemenangan beruntun, dan kemungkinan Manchester United akan naik peringkatnya di papan klasemen juga besar. Terus menjaga jarak ya dengan papan atas, dengan zona Eropa. Sehingga target yang sering dikatakan bahwa Manchester United ini untuk bisa mendapatkan tiket ke Eropa untuk musim depan ini bisa terus terjaga, dan ini sangat penting. Pertandingan selanjutnya Manchester United ini akan menjamu Brighton. Nah, di 5 pertandingan Manchester United terakhir sebelum menghadapi Brighton, 3 kemenangan, 2 kekalahan. Hasil yang menurut gua, ya kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir, 2 kekalahan, 3 kemenangan, bukan yang kalau dilihat dari standar papan atas ya nggak kurang stabil gitu. Jadi masih mencari pola stabil itu. Bagaimana dengan Brighton? Ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Kenapa? Brighton di 5 pertandingan terakhir, tadi Manchester United kan 3 kemenangan, 2 kekalahan. Kalau Brighton di segala kompetisi ini ya, di 5 pertandingan terakhir mereka mendapatkan 3 kemenangan, 2 hasil seri. Di mana di 5 pertandingan terakhir tersebut mereka selalu bisa mencetak gol. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Bagaimana head to head antara Manchester United dan juga Brighton? Dari catatan yang gue dapatkan, dari 5 pertemuan terakhir Manchester United hanya sekali menang. Sisanya Brighton menang. Bahkan musim lalu di Old Trafford Manchester United kalah 1-3 menghadapi Brighton. Artinya apa? Ini atau Brighton ini tidak bisa diremehkan. Ini menjadi sebuah ujian ya bagi konsistensi atau dalam jalan mencari konsistensi positif bagi Manchester United. Ujiannya menurut gua bukan ringan ya. Walaupun di papan klasemen Brighton ini berada 1 tingkat di bawah Manchester United. Manchester United berada di peringkat ke-9, Brighton berada di peringkat ke-10. Dengan yang menarik juga selisih gol ini ya. Manchester United mencetak 11 gol, kebobolan 12, tapi Brighton sebaliknya mencetak 12, kebobolan 11. Jadi hampir sama ini situasi kedua tim. Poin pun juga hanya berselisih 1. Menarik karena Brighton pun juga datang ke Old Trafford. Mereka memiliki rekor yang bagus di 5 pertandingan terakhir. Rekor pertemuan dengan Manchester United pun juga bagus, sehingga mereka nampak juga memiliki motivasi yang besar. Di pertandingan terakhir sebelum ke Old Trafford, Brighton ini mengalahkan Newcastle 2-1. Jadi mereka pun juga punya modal positif nih datang ke Old Trafford. Atmosfer mereka pun juga positif. Nah, ada juga satu hal yang ini akan jadi bumbu betul di pertandingan nanti adalah Carlos Baleba. Kenapa? Ya, Manchester United ini butuh pemain lini tengah, butuh kualitas di sana, dan disebutkan bahwa Ruben Amorim ini menyukai gitu ya Carlos Baleba
merekomendasikan bahkan untuk didatangkan. Hanya saja memang dengan segala situasinya Manchester United ini belum bisa bergerak ya. Sempat dilakukan tahapan-tahapan awal di musim panas kemarin, tapi belum bisa nih mendatangkan Carlos Baleba. Apakah akan bergerak lagi di musim dingin nanti di bulan Januari atau menunggu musim panas tahun depan masih belum diketahui. Tapi yang jelas ada juga fakta lainnya bahwa penampilan dari Carlos Baleba ini kabarnya menurun ya jika dibandingkan dengan musim lalu. Apakah ini ada kaitannya dengan minatnya Manchester United dan mungkin klub lain? Ini juga masih belum diketahui dengan pasti. Hanya saja menurut gua di pertandingan nanti yang kick off-nya hari Sabtu malam waktu Eropa, mendekati Sabtu tengah malam waktu Indonesia ya, Carlos Baleba ini akan jadi perhatian betul. Apakah dia akan diturunkan atau tidak oleh Brighton, ini juga masih belum pasti. Dan menurut gua berharap dia diturunkan, bahkan kalau perlu dari awal. Tapi kalau melihat penampilan dari Carlos Baleba ini yang menurun, katakanlah seperti itu, ini akan jadi resiko bagi Brighton untuk menurunkannya dari awal. Bisa jadi dia ada motivasi berlebih, itu yang diharapkan. Karena kenapa gue ingin melihat Carlos Baleba bermain di Old Trafford, ini juga sekaligus menjadi ujian ya. Bagaimana dia bisa menghadapi tekanan. Loh, kok tekanan? Tentu saja Old Trafford, fans Manchester United ini sangat luar biasa di sana. Bahkan intimidasi dalam tanda kutip ya. Fans ini juga sering sekali mengacaukan keadaan tim lawan yang tidak siap mental. Di situ poinnya. Gue ingin melihat bagaimana kapasitas mental dari Carlos Baleba dan apakah ada pengaruhnya ke permainan di atas lapangan. Gue berharap sebenarnya ya dia bisa bermain baik bagi Brighton. Karena kalau itu yang terjadi, ini mungkin betul-betul gelandang yang dibutuhkan oleh Manchester United. Walaupun dengan bermain bagusnya Carlos Baleba, gue tetap berharap Manchester United bisa menang tentu saja. Tapi ya kita bisa melihat bagaimana kualitas Carlos Baleba ketika dihadapkan oleh tim yang dikaitkan dengan dia. Ini kan sangat-sangat menarik. Tapi apakah ini bisa terjadi? Mudah-mudahan seperti itu. Nah, balik lagi ke situasi Manchester United. Atmosfer saat ini sedang sangat positif. Siapa yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim? Ini akan menjadi hal yang menarik lainnya, karena ada banyak pemain yang menurut gua tersedia bagi Ruben Amorim, terutama kalau kita berbicara di posisi-posisi tertentu, posisi gelandang serang misalnya, ataupun di posisi lini belakang ya, center back. Menurut gua ya Manchester United punya keleluasaan di sana, atau Ruben Amorim memiliki keleluasaan untuk memilih nih ya pemain-pemain yang bisa diturunkan. Nah, Brighton sendiri di beberapa pertandingan terakhir atau biasanya mereka memakai 4-2-3-1 seperti ketika mereka menghadapi Brighton. Ada striker berpengalaman, mantan pemain Manchester United, Danny Welbeck. Ada pemain sayap yang kebetulan sering gua ikuti karena dia pernah bermain di Feyenoord, Yakuba Minte. Intensitas tinggi, kecepatan, agresivitas, ini harus diwaspadai. Dan tentu saja Carlos Baleba ya, kalau diturunkan nanti di pertandingan menghadapi Manchester United. Lalu ada juga mantan pemain Feyenoord lainnya yang bagi gue tidak asing, Mats Wiever, pemain yang sebenarnya berposisi sebagai gelandang ya. Dia punya kemampuan fisik yang bagus, dia juga memiliki visi permainan yang bagus. Mats Wiever menjadi tulang punggung di Feyenoord pada saat itu, dan menurut gue dia bisa beradaptasi juga dengan relatif dengan bagus di Liga Inggris dengan Brighton. Di pertandingan menghadapi Newcastle dia dipasang sebagai bek kanan. Ini merupakan hal yang menurut gue mengejutkan. Lalu ada juga Ferdi Kadioglu, pemain Turki, back sebelah kiri ini sempat dikaitkan juga dengan Manchester United kan. Kabarnya Manchester United juga meminati pemain ini. Artinya apa? Kalau sampai radar pemain ditangkap oleh Manchester United, artinya ada minat di situ, diamati, berarti memang memiliki kualitas. Jadi
Intinya memang Brighton ini harus sangat-sangat diwaspadai. Gue pikir kecepatan lini serang dari Brighton ini yang harus diwaspadai. Mereka memiliki kemampuan transisi yang bisa sangat mematikan ya, dari bertahan ke menyerang. Pemain seperti Yakuba Minte ini memiliki kecepatan yang harus diwaspadai. Pun juga pemain lain seperti Jorginho Rutter ini juga pemain yang menurut gue cenderung memiliki kecepatan juga. Jadi harus diwaspadai pemain-pemain terutama dari situasi transisi. Manchester United sendiri kalau gue lihat ketika menghadapi Liverpool ya kemampuan transisi mereka bagus. Sekarang tinggal menantikan konsistensi dari permainan itu. Oke. Perkiraan formasi komposisi formasi pasti sama lah menurut gue ya, 3 back. Gue berpikir Sean Lemans penjaga gawang. Harry Maguire menurut gue akan diistirahatkan. Harry Maguire pahlawan Manchester United menghadapi Liverpool. Gue melihat bahwa Harry Maguire ketika Manchester United dalam situasi bertahan lebih bertahan ya, dia luar biasa. Tapi seperti gue katakan tadi, menghadapi Brighton harus siap nih dengan kecepatan-kecepatan pemain Brighton, terutama ketika transisi. Tapi di sisi lain Manchester United juga tidak bisa bermain seperti ketika menghadapi Liverpool, di mana mereka lebih, Arne Slot katakan, yang bermain lebih low block. Tidak demikian. Ekspektasi gue adalah Manchester United ini bisa tampil seperti ketika mereka menghadapi Sunderland, di mana mereka lebih berani memegang possession, mereka lebih mengontrol jalannya pertandingan, kurang lebih seperti itu. Sehingga gue berpikir, dan ini kan juga dimulai dari lini belakang, sehingga gue berpikir 3 center back akan ditempati oleh Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan juga Luke Shaw. 4 gelandang, gue berpikir Ahmad akan dimainkan di kanan, lalu Dorgu di kiri. Dorgu tidak bermain maksimal ketika menghadapi Liverpool. Menurut gue salah satu faktornya adalah adaptasi dia di atas lapangan. Karena ketika pemain itu masuk sebagai pengganti, ya dia diharapkan bisa langsung memberikan impact. Dan ini ada jeda di sana yang cukup besar menurut gue, yang berusaha untuk dikejar Dorgu tapi nggak nyampe gitu, sehingga ada penampilannya tidak cukup maksimal menurut gue sebagai pemain pengganti. Dan gue perkirakan dia akan tampil dari awal menggantikan Diogo Dalot ya. Lalu 2 gelandang di tengah, Casemiro dan Bruno Fernandes. Casemiro menit bermainnya terbatas ketika menghadapi Liverpool karena kartu kuning yang diterima. Jadi ada kemungkinan dia akan diturunkan lagi dari awal ya. Gue menilai tampilnya Ugarte ketika menghadapi Liverpool menunjukkan adanya penurunan kualitas di sana, dan Casemiro lebih meyakinkan menurut gue. Pun juga dengan Kapten Bruno Fernandes. 2 gelandang serang, Mason Mount atau Cunha. Gue berpikir Mason Mount akan diistirahatkan di pertandingan kali ini. Cunha akan diturunkan dulu. Cunha tampil impresif menurut gue ketika menghadapi Liverpool, dan mungkin akan diberi kesempatan lebih dulu oleh Ruben Amorim. Di kiri Bumo, di depan menurut gue Benjamin Sesko akan dimainkan lagi dari awal. Gue berharap Manchester United bisa mereka tidak tampil ceroboh. Modal yang didapatkan di 2 kemenangan beruntun, termasuk juga ketika menghadapi Liverpool, ini tidak membuat mereka ini terlena lalu mereka tampil tidak fokus ya. Gue harap itu tidak terjadi, dan mereka punya modal untuk hal itu sebenarnya. Situasi sedang sangat positif dan pertandingan ini akan dilakukan di Old Trafford. Gue berharap betul mereka bisa tampil dengan intensitas yang sama baiknya seperti di 2 pertandingan sebelumnya, tapi juga bagaimana mereka bisa beradaptasi dalam tanda kutip dengan situasi di atas lapangan. Brighton, Old Trafford. Gue berharap Manchester United bisa tampil paling tidak seperti gue katakan tadi ya, ketika menghadapi Sunderland. Mereka memegang kendali, mereka mengontrol pertandingan, mereka menguasai possession, mereka menciptakan peluang, mereka bisa tampil efisien dan efektif, dan mereka pada akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Gue perkirakan mungkin 2-0 bagi Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Formasi? Siapa yang diturunkan? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.